balik lagi di Diari Sawah. Oke, seperti biasa melanjutkan halaman sebelumnya masih di chapter 6. Dan chapter 6 cukup panjang ya, karena chapter 6 adalah bagian terakhir dari pembahasan di buku ini. Oke, langsung aja baca. Jadi kita melanjutkan yang sebelumnya. Yang nomor 6 adalah rahasia pidato tokoh terkenal. Yang pertama, melakukan pengulangan. Kita tahu bahwa pengulangan dalam pidato sangat diperlukan untuk menekankan pesan kepada pendengar. Akan tetapi, meskipun pengulangan ini penting, tetapi tidak berarti kita bisa memakai berlebihan. Pengulangan cukup digunakan sekadarnya saja. Tidak hanya Insinyur Soekarno saja yang menggunakan pengulangan di pidatonya. Obama juga memiliki teknik pidato yang sama. Kamu bisa memperhatikan salah satu penggalan pidatonya. Kita tahu bahwa salah satu manfaat dari pengulangan kata adalah guna meningkatkan daya ingat para pendengar akan pesan yang disampaikan. Selain pengulangan, cara lain yang bisa kamu lakukan agar pendengar terkesan dan mengingat pidatomu adalah dengan menghadirkan pidato yang baru. Semakin baru suatu pesan didengar, maka pendengar akan semakin mudah untuk mengingat. Selain itu, kesederhanaan pidato yang singkat akan jauh membekas di benak pendengar dibandingkan pidato yang panjang lebar serta bertele-tele. Karena suatu pembicaraan yang sederhana akan mudah dimengerti oleh para pendengar. Yang B, gaya bahasa. Pemilihan kata dalam pidato juga sangat diperlukan. Insinyur Soekarno dalam membuat pidato sering menggunakan kata-kata dan gaya bahasa yang sedikit unik. Yang B, gaya bahasa. Pemilihan kata dalam pidato juga sangat diperlukan. Insinyur Soekarno dalam membuat pidato sering menggunakan kata-kata dan gaya bahasa yang sedikit unik. Ia tidak membuat pidato yang berbelit-belit, akan tetapi justru ia membuat pidato yang singkat dan bisa langsung terbenam kuat dalam benak pendengarnya. Selanjutnya yang C, bahasa yang singkat dan jelas. Insinyur Soekarno dan Obama dalam membawakan pidato-pidatonya menggunakan bahasa yang singkat dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Ia tidak membutuhkan waktu hingga berjam-jam untuk menyampaikan pesan. Cukup dengan beberapa waktu saja, ia sudah bisa menjadi orator yang andal dan mampu membangkitkan gairah dan semangat rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jika kamu membuat pidato, sebaiknya kamu menulis naskah pidato yang singkat dan jelas, namun bukan berarti hanya beberapa baris saja. Akan tetapi, bagaimana cara kamu membuat pidato yang berisi pesan tanpa banyak menggunakan bahasa lain yang tidak diperlukan alias jangan bertele-tele. Yang D, cara penyampaian. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah sepakat bahwa antara naskah pidato dan cara penyampaiannya harus berkesinambungan. Meskipun naskah pidato yang kamu buat sangat bagus, akan tetapi jika kamu tidak bisa menyampaikannya di depan pendengar, maka semua itu tidak ada artinya. Jika kamu sudah membuat pidato yang baik, maka usaha selanjutnya adalah menyampaikannya dengan baik pula. Dalam penyampaian ini, kamu bisa melihat gaya penyampaian pidato yang dimiliki oleh Soekarno dan Obama. Selanjutnya yang E, menggunakan gerak tubuh. Di setiap kesempatan, Soekarno dan Obama selalu menggunakan gerak tubuh dalam penyampaian pidatonya. Terlebih dalam menggunakan gerak tangan. Ia mengangkat tangan di setiap kalimat yang dianggapnya sangat membutuhkan penekanan, seperti misalnya dalam kata merdeka. Merdeka. Dalam pengucapan tersebut, Insinyur Soekarno mengangkat tangannya sambil dikepal. Hal ini memberikan semangat yang luar biasa kepada para pendengarnya. Kamu juga bisa menggunakan gerak tubuh, tidak hanya tangan dalam pidatomu, akan tetapi dengan cara yang wajar dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya yang F, suara yang lantang dan tegas. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ernest Chen, seorang pakar pembicara publik Singapura yang mengatakan bahwa suara yang bertenaga sangat penting dan dibutuhkan bagi sebuah presentasi agar pesan disampaikan dan mampu menarik perhatian audiensi. Tidak semua kesempatan kamu bisa menggunakan suara yang lantang. Kamu harus bisa membedakan jenis acaranya. Jika kamu menjadi pembicara dalam keluarga yang habis kehilangan, maka akan kurang pas jika kamu berbicara dengan lantang dan keras. Hanya perlu cara berbicara yang tegas dan bisa membuat nyaman pendengar. Oke. Selanjutnya yang ke-7, menjadi MC profesional. Yang pertama, tanggung jawab MC.
MC atau Master of Ceremony adalah seseorang yang mengatur rentetan atau jalannya sebuah acara secara teratur dan rapi. Hal ini bisa dalam acara rapat, hiburan, ataupun acara keluarga. Meskipun ia bertugas menginformasikan agenda acara, seorang MC juga berperan penting dalam menciptakan suasana yang hangat, nyaman, dan mampu menghibur pendengar. Sehingga ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesuksesan sebuah acara. Meskipun banyak pihak lain yang juga memiliki tanggung jawab seperti pembicara ataupun pengisi acara. Dibandingkan dengan orator, MC memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap kesuksesan acara. Hal ini disebabkan karena MC bertanggung jawab melancarkan acara dari awal sampai akhir. Dialah yang mengatur kapan pembicara harus tampil, kapan penari atau penyanyi tampil, dan lain sebagainya. Sehingga kelancaran acara ditentukan olehnya. Meskipun pengisi acara juga memiliki peranan penting, jika ia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka susunan acara tersebut bisa berantakan. Sedangkan orator atau pembicara hanya bertanggung jawab pada apa yang dibawakan sebagai pembicara. Tidak termasuk pada penguasaan jalannya keseluruhan acara tersebut. Menjadi MC merupakan kesenangan dan tantangan tersendiri bagi seseorang. Jika kamu ingin menjadi seorang MC, maka kamu harus siap untuk belajar dan memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi atas acara. Lalu, siapa yang cocok menjadi MC? Yang pertama adalah extrovert. Orang-orang yang suka mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan kepada orang lain. Yang kedua, generalis. Orang yang memiliki banyak pengetahuan umum yang akan memungkinkan dia untuk berbicara apa saja. Yang ketiga, fleksibel. Orang yang luas, mudah menyesuaikan diri dengan situasi. Yang keempat, friendly. Orang yang mudah bergaul dan karena pembawaannya disenangi banyak orang. Selanjutnya yang B, kuasai agenda acara. Satu hal yang harus kamu perhatikan jika menjadi seorang MC adalah menguasai agenda acara. Kamu sebagai penonton jalannya acara sudah seharusnya tahu apa saja dan kapan acara itu akan berlangsung. Misal saja, untuk acara pertama adalah kata sambutan dari lurah, untuk acara kedua adalah tarian daerah, dan seterusnya. Meskipun seorang MC sudah memiliki catatan kecil, akan tetapi jika dia tidak bisa menguasai apa saja agenda acara tersebut, tidak mustahil jika susunan acara tersebut berantakan. Akan tetapi, jika kamu menguasai agenda, maka kamu bisa membacakan susunan acara baik melihat atau tanpa melihat catatan. Selanjutnya yang C, menghadapi kejadian di luar rencana. Menjadi seorang MC tidak selamanya berjalan mulus dan sesuai dengan agenda atau rencana yang sudah kamu buat. Banyak MC yang pada akhirnya gagal di mata pendengarnya lantaran tidak bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang berada di luar kehendak atau di luar rencana. Ia menjadi panik dan bingung saat terjadi sesuatu di luar dugaan. Untuk itu, kamu perlu mengantisipasi kejadian-kejadian yang bisa saja timbul di luar konsep. Selanjutnya yang D, ketidakhadiran pengisi acara. Saat MC akan memulai menjalankan acara, terkadang pengisi acara tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak bisa datang lantaran ada keperluan yang lebih mendesak. Ini sering terjadi. Kamu sebagai MC jangan langsung panik lantaran kamu akan naik ke atas panggung. Akan tetapi, kamu harus berpikir jernih bagaimana caranya perubahan agenda tersebut tidak mengganggu kelancaran acara yang kamu pimpin. Selanjutnya yang E, kerusakan peralatan. Salah satu hal lain yang sering terjadi adalah kerusakan alat di tengah-tengah acara. Ini mungkin membuat kamu panik, tetapi sebisa mungkin cobalah agar tetap tenang agar semua yang akan kamu sampaikan tidak hilang dan kamu tetap fokus. Misalnya saja, saat kamu tengah membacakan atau menyampaikan pengantar suatu acara, penyangga mic bergerak turun dan semakin turun karena kurang kencangnya bagian penguncinya. MC berusaha memegang dan menaikkan kembali mic tersebut, tetapi saat dilepaskan, mic kembali turun dan turun, bahkan kali ini lebih cepat. Sebagai hadirin mulai tertawa melihat adegan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, kamu tidak boleh panik, karena itu akan membuat kamu semakin gugup dan kehilangan kendali, sehingga bisa jadi para penonton atau pendengar akan lebih menertawakan kamu. Bersikap santai dan tenanglah, pegang mic beserta penyangganya bila memungkinkan. Namun, bila penyangga terus turun, matikan mic sebentar dengan mengalihkan tombol on ke off.
Kemudian lepaskan mic dari penyangga. Setelah itu, peganglah mic saat berbicara. Bila mic tidak memiliki tombol on atau off, kamu harus melepaskan mic dengan sangat hati-hati supaya tidak menimbulkan suara berisik yang sangat mengganggu atau mengagetkan audiensi. Selain itu, jika seandainya mic memang rusak dan tidak bisa mengeluarkan suara saat kamu tengah membawakan pengantar, maka kamu bisa mengeraskan suaramu tanpa mic untuk sesaat. Karena jika itu terjadi, pihak penyelenggara akan langsung mencari mic baru dan mengantarkannya padamu. Itu akan terlihat lebih baik dibandingkan kamu langsung menghentikan ucapanmu untuk mencari mic yang baru ke belakang panggung. Selanjutnya, F. Kompak dengan partner. MC di acara-acara khusus atau acara yang agak formal biasanya disandingkan dengan partner MC. Bahkan ada juga beberapa acara yang justru mengambil 3 atau lebih MC sekaligus. Hal ini dimaksudkan agar suasana jadi meriah karena dipimpin oleh banyak pembawa acara. Kita tahu bahwa sejatinya setiap orang membutuhkan sahabat. Orang akan lebih santai, nyaman, dan semangat jika ada yang mendampingi, begitu juga kiranya dengan MC. Banyak orang yang sengaja menghadirkan 2 orang MC sekaligus. Hal ini tentu saja memiliki manfaat juga bagi kamu. Kamu tidak perlu risih karena tampil sendiri dan rasa gugupmu akan teratasi karena kamu memiliki pasangan untuk membawakan suatu acara. Kesulitan yang mungkin akan timbul adalah bagaimana caramu untuk membagi tugas dengan pasanganmu. Karena kamu berdua bertugas memimpin dan membawakan acara, maka kamu harus bisa menyeimbangkan tugas antara kamu dan pasangan MC-mu. Sebelum tampil, kamu harus bisa berlatih dengan pasanganmu. Kamu harus bisa kompak dan saling bertukar pikiran. Kalau partner MC tidak kompak, maka acara tersebut bisa berantakan. Karena itu, kekompakan para pembawa acara sangat dibutuhkan dalam hal ini. Selanjutnya, yang G, pakai key card. Sebagai besar MC dalam menjalankan tugasnya, sering memakai catatan kecil yang berisi poin-poin, runtutan, atau jalannya acara dari awal hingga akhir. Catatan kecil ini bisa disebut key card. Hal ini dipersiapkan supaya kita sudah memiliki kerangka berpikir yang tepat untuk kalimat-kalimat yang akan diucapkan. Sebagai pegangan, key card akan membantu mengingat kembali hal detail yang mungkin saja terlewatkan atau terlupakan. Apalagi bila kondisi tubuh sedang tidak terlalu sehat atau konsentrasi terganggu karena masalah-masalah emosional yang kadang tak terhindarkan, maka key card sangat membantu MC untuk menghindari kesalahan. Meskipun kamu memakai catatan dalam membawakan suatu acara, hal yang harus kamu perhatikan adalah jangan terlalu terfokus pada catatan tersebut. Karena kontak dengan pendengar atau penonton sangat diperlukan. Latihlah kemampuan untuk membaca suatu kalimat dan kemudian menatap audiensi menjelang akhir kalimat atau menjelang koma dan titik. Selain itu, kamu sebaiknya melatih diri dulu sebelum tampil agar kamu tidak terfokus pada catatan. Selanjutnya, yang H, menjadi MC pada beragam acara. Yang pertama, acara resmi atau formal. Acara ini juga mensyaratkan suasana yang formal. Acara resmi biasanya diselenggarakan oleh instansi, baik instansi negeri maupun instansi swasta. Yang kedua, setengah resmi, semi formal. Acara ini merupakan gabungan dari suasana resmi dan santai, mensyaratkan MC, pengisi acara, dan hadirin bersikap resmi saat acara-acara awal. Namun kemudian suasana berubah menjadi cair setelah acara resmi usai. Yang ketiga, acara santai, informal. Dalam acara santai, audiensi diharapkan dapat merasakan suasana yang tidak formal. Untuk itu, pilihlah MC dan seluruh pengiring. Yang ketiga, acara santai, informal. Dalam acara santai, audiensi diharapkan dapat merasakan suasana yang tidak formal. Untuk itu, pilihlah MC dan seluruh pengisi acara yang sesuai dengan tujuan tersebut. Oke, selanjutnya itu di bagian 7. Itu di bagian 7. Sekarang di bagian 8, menjadi penyiar radio. Selanjutnya di bagian 8, menjadi penyiar radio top. Yang pertama, profesi penyiar radio. Realitasnya, banyak orang yang beranggapan, mungkin termasuk kamu sendiri, bahwa orang yang berbicara dan tertawa-tertawa sendiri adalah orang yang aneh.
bahkan bisa dianggap gila. Akan tetapi, kenyataannya ini akan berbeda jika kamu berbicara dan tertawa sendiri di depan mikrofon sebagai seorang penyiar radio. Karena meskipun kamu sendiri, sejatinya kamu tengah berbicara dengan banyak pendengar yang mendengarkan setiap apa yang kamu katakan meskipun mereka tidak bisa membalas apa yang kamu katakan. Akan tetapi, hanya bisa mendengar dan menikmati kecuali jika memang acara-acara tersebut dibuat untuk saling bertukar pikiran, seperti acara curhat, menerima panggilan, dan lain sebagainya. Banyak orang mengambil keputusan untuk berprofesi sebagai seorang penyiar radio, sama halnya dengan profesi lain. Seorang penyiar radio juga memiliki tanggung jawab dan profesional akan pekerjaannya sebagai penyiar. Ia harus bisa menghibur pendengar yang entah berantah keberadaannya. Ia harus memiliki seni dalam berbicara agar pendengarnya terhibur dan merasa nyaman. Untuk mendukung keinginan dan hobi banyak orang guna menjadi penyiar radio, maka beberapa waktu ini sudah banyak sekolah kejuruan ataupun perguruan tinggi yang sengaja membuat program ataupun jurusan penyiaran dan jurnalisme, broadcast. Hal ini dipicu karena semakin berkembangnya dunia broadcasting yang semakin merebak. Tidak hanya penyiar radio, peminat untuk penyiar televisi juga semakin berkembang. Sebenarnya tidak hanya penyiar radio, ada banyak profesi lain yang terkait dengan bidang siaran radio ini. Di antaranya General Manager, Direktur Program, Manajer Pemasaran, Promosi, Teknisi Siaran, Penyelenggaraan talk show presenter, reporter olahraga, penyiar, dan disc jockey. Selanjutnya, yang B, modal menjadi penyiar. Yang pertama, suara. Suara menjadi modal utama bagi seorang penyiar radio. Ini tak terlepas karena radio merupakan siaran yang baru dipertontonkan, melainkan didengarkan, sehingga dalam penyiaran radio perlu adanya suara. Objek pertama yang dinilai pendengar adalah suara, bukan mengenai apakah penyiarnya cantik atau tidak, dan bukan mengenai bagaimana penyiar tersebut tampil. Meskipun suara memiliki peran yang sangat penting, akan tetapi kita juga harus memastikan bahwa suara kita enak didengar dan menimbulkan rasa tertarik dan menghibur pendengarnya. Tidak mungkin kan, kamu seorang penyiar radio tetapi membawakan acara dengan nada dan logat seperti seorang orator, ataupun menyiarkan dengan suara yang terbata-bata. Karena itulah, seorang penyiar radio harus bisa mengolah vokalnya, cara mengatur pernafasan, ataupun tentang cara mengatur suara itu sendiri. Karena banyak penyiar yang justru kekurangan nafas, suffocation, dan menahan nafas selama on air. Nafas yang mengap-ngap tidak akan menghasilkan siaran yang bagus. Bukan berarti dengan begitu kamu harus memiliki suara yang merdu seperti penyanyi. Bukan berarti dengan begitu kamu harus memiliki suara yang merdu seperti penyanyi. Tidak, kamu tidak harus memiliki suara merdu tersebut karena kamu bukanlah seorang penyanyi, melainkan seorang penyiar radio. Yang kedua, pengetahuan. Jika kamu memiliki teknik vokal dan gaya bahasa yang bagus, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang memadai, maka kamu tidak akan leluasa berbicara monoton, tidak hidup, bahkan sampai kehabisan kata-kata. Kamu harus memiliki pengetahuan yang cukup luas, baik itu mengenai pengetahuan umum untuk mendukung pembicaraan atau pengetahuan tentang musik. Kamu harus mengerti dan hafal nama-nama grup band yang lagi ngetop ataupun judul lagunya. Karena seorang penyiar tidak hanya bertugas untuk memutar musik, akan tetapi ia juga harus paham jenis musik apa yang diputarnya, siapa penyanyinya, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya penyiaran yang bagus dan tidak mengecewakan pendengar. Hendaknya kamu rajin-rajin untuk membaca koran, buku, menonton TV, dan memperbanyak teman untuk menunjang profesimu sebagai seorang penyiar radio. Tidak penyiar namanya jika kamu tidak mengetahui peristiwa ataupun berita terhangat saat ini. Oke, cukup sampai di sini episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang masih mendengarkan bacaanku. Sampai jumpa.